Sip. Ini hostnya siapa ya? Oke, saya Pak. Mohon maaf. Saya Nazarudin dari Banten. Sebentar. Nazarudin yang di Sibulangit kemarin. Oh iya. Cuman beda Pak. Oh, Saya beda. pernah sama dia. Sama-sama hamba Allah. Dia nggak tahan jadi hamba Allah Pak. Jadi hamba lang. Kalau saya jadi hamba Allah terus, Allah. Mohon maaf Pak. Maaf, dengan Bapak siapa Pak? Saya Agung, Mas. Agung ya? Ya. Oke Pak Agung, makasih. Jadi dari Kominfo Provinsi Jawa Tengah diwakili Pak Agung ya? Ya. Enggak Pak. Mungkin teman-teman dari kelompok 2 PKP ini sudah kumpul semua karena satu tempat. Teman-teman dari PKA kelihatannya nyebar per orang buka akunnya. Ada beberapa yang belum siap. Mungkin saya minta informasi dari kelompok 2 PKA. Gimana? Sudah siap belum? Baik Pak, untuk PKA 2 ada 3 yang belum memasuki ruangan. Itu karena tadi di dalam sistem mereka joinnya kepada kelompok yang lain, Pak. Oh, salah kamar ya? Iya, salah kamar tadi udah dikonfirmasikan ke pihak panitia juga. Ada 3 orang itu salah. Oke, siap. Kita mungkin karena dari Provinsi Jawa Barat Tengahnya sudah ada, kita kasih deadline 5 menit ya maksimal ya. Boleh Pak. Sambil jalan aja Pak. Nanti mungkin Pak An mohon dilaporkan aja kalau udah lengkap, walaupun belum 5 menit, kita mulai. Oke Pak. Ya, ditunggu ya. Ya, videonya. Hah? Iya, gambar belakangnya. Kan kieu orangnya. Ya udah nambah 1 tuh subscribe-nya. Buka di kayaknya. Yang besar ya Bu lagi. Berat. Tuh down kata dia gitu ya. Udah subscribe dia. Si Ibu nama Jakarta ya tinggalnya. Jakarta tinggalnya. Orangnya orang Pandeglang. Kamu nes ya? Yang Betul Hamdi. Oh enggak. Cuma kayaknya intinya di Jakarta ya. Sekolahnya apa nih gitu. So bisa dihitung ya 1, 2, mana tuh? 9. Berarti memang kurang bener dia. Memang bener dia. Kelompok 2 kita ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Iya 3 orang lagi mereka. Pada midi Mas teman Kalau teman-teman mau nanya harus ke sini. Pakai ini bisa Pak. Tapi tinggal di oper aja. Menyapa Ucu nih. Bisa
Di ketahanan pangan bagian itu, warna pangan. Kan bagian itu. Izin Pak Hos. Siap? Mungkin sambil jalan aja ya. Oke, siap. Kita mulai aja ya berarti ya. Siap. Saya ini kebetulan berjarak dengan peserta yang lain, jadi saya izin buka masker aja. Lumayan enggak oke mau ngomong pakai masker. Nah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur pada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salawat atas Nabi dengan melafalkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada menjelang siang ini kita sudah bisa terhubung dengan jadwal yang dipercepat. Yang terjadwal di agenda kita adalah pukul 13.00 dan karena memang acara seremoninya sangat singkat dan ini mungkin belum diprediksi sama panitia karena kalau seremoni bukan online, offline memang lama ya. Kalau online kelihatannya alhamdulillah cepat. Jadi ini juga sebuah inovasi yang bercirikan adalah efisiensi dan efektivitas. Baik, terima kasih dengan Pak Agung yang sudah berkenan untuk menjadi narasumber. Kami ini adalah ada 2 kelompok dan 2 kelompok ini terdiri dari pelatihan kepemimpinan pengawas dan pelatihan kepemimpinan administrator. Dan dua-duanya sama, di lokusnya adalah di Kominfo Provinsi Jawa Tengah dan kami akan belajar banyak dari sini. Karena itu saya tidak ingin menyita banyak waktu. Pak Agung saya pikir sudah siap untuk mempresentasikannya. Sekalian mungkin sedikit kenalan Pak Agung ya di bidang apa dan sebagainya. Oleh karena itu sepenuhnya saya akan persilahkan. Pak Agung sudah ada di room? Sudah. Oke, sepenuhnya saya persilahkan Pak Agung untuk memaparkan apa yang sudah dikomunikasikan oleh panitia dengan Pak Agung. Mangga Pak Agung. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu peserta pelatihan kepemimpinan pengawas angkatan 6 dan pelatihan kepemimpinan administrator angkatan 2 Provinsi Banten tahun 2021 yang saya hormati. Terima kasih pada host Pak Nazarudin. Perkenankan saya Agung dari Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah selaku Kepala Bidang E-Government yang pada kesempatan ini ditunjuk untuk memberikan materi tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik dan layanan publik pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan ini kita bisa bertemu, bertatap muka meskipun tidak secara fisik ya, karena memang kondisi sedang tidak memungkinkan. Namun ini tidak mengurangi kehikmatan dan keseriusan kita dalam mengikuti studi lapangan ini. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini kami juga memohonkan maaf karena kebetulan Ibu Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah tidak bisa secara pribadi menghadiri kegiatan ini karena ada kegiatan yang bersamaan. Jadi kalau tadi disampaikan oleh Pak Nazarudin bahwa teknologi ini telah mempercepat proses-proses yang kalau dilaksanakan secara offline ya, misalnya kayak tadi acara seremonial yang seharusnya beberapa jam gitu hanya berlangsung beberapa menit gitu. Nah ini ternyata juga
berdampak juga di kami. Jadi saat ini itu hampir semua undangan itu karena online, jadi tidak memperhitungkan lagi waktu gitu. Jadi undangan selalu bertumpuk-tumpuk dan kadang kami harus membuka line secara bersamaan atas beberapa undangan yang waktunya bersamaan. Nah, inilah yang terjadi sehingga Ibu Kepala Dinas saat ini ada 2 undangan online dan ini adalah yang ketiga yang akhirnya didelegasikan kepada kami. Tapi saya kira ini juga tidak mengurangi makna dari pertemuan kita kali ini. Baik, mungkin host bisa ini ya ke slide berikutnya, next slide. Halo Pak Nazar. Mohon maaf, slide-nya di mana ya? Di kami atau di Bapak? Kayaknya di di saya. Oh iya. Bapak udah jadi co-host, Pak? Oke. Udah jadi co-host ya? Belum ya? Udah. Udah, oke. Nah ini. Ini adalah sekilas Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah. Tugas dan fungsinya mengacu kepada. Mohon maaf, Pak Agung belum tampak. Oh, belum tampak. Ya. Oke. Bentar. Paparannya belum kelihatan ya? Belum kelihatan. Tayangannya. Ini kayaknya Pak Jaka. Kayaknya belum co-host dia. Enggak, Pak itunya, Pak Dinas Kominfo. Sebentar Pak Agung, mungkin dari sini. Oh, berarti harus mintanya ke pusat ya? Iya. Pak Regi. Coba saya share screen dulu. Udah nih coba. Sekarang udah kelihatan. Oh ya sip. Udah ada. Belum ya udah ada. Tinggal di slideshow. Oke, udah kelihatan? Siap. Udah kelihatan ya? Udah, Pak. Cuman mohon maaf tampilannya masih kecil, Pak, belum full layar. Oh, belum full. Jadi kita harus masih nyurong. Apa tuh? Nggak tahu ya. Kalau tampilan full screen-nya nggak di sana? Oh, ini pengaturan tampilan dulu. Udah? Udah cukup, Pak. Masih Pak Agung. Udah ya? Monggo dilanjut. Oke. Saya lanjutkan. Saya ulangi lagi. Jadi ini adalah Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah. Kita masuk dalam kategori dinas yang kualifikasinya A karena kita ada 5 bidang dan 1 sekretariat. Mungkin bisa dilihat di layar. Kalau sekretariat semuanya mungkin sama ya. Kemudian di IKP ini kita soal pengelolaan informasi komunikasi publik, kemudian juga ada layanan aduan masyarakat, kemudian yang di TIK itu terkait dengan infrastruktur informatikanya, kemudian kalau yang di IGAP itu terkait dengan pengelolaan e-government provinsi, kemudian ada lagi bidang statistik, kemudian juga bidang persandian dan keamanan informasi. Ini nggak boleh disingkat karena kalau disingkat nanti kita bisa ditangkap ya. Karena persandian dan keamanan informasi itu kalau disingkat bisa PKI kan, nggak boleh ini. Nah ini adalah visi
misi dari Gubernur Jawa Tengah tahun 2018-2023. Jadi Dinas Kominfo itu mengambil visinya dulu ya. Visinya ini tetap mboten korupsi, mboten ngapusi. Jadi memang ini campuran dengan bahasa Jawa yang artinya tetap tidak korupsi dan tidak ngapusi itu apa ya, berbohong. Nah, itu yang visi dari Gubernur Jawa Tengah pada periode kedua ini. Dan kemudian untuk misinya ada beberapa misi, ada 4 misi, tetapi yang terkait dengan Dinas Kominfo itu adalah misi yang kedua, yakni mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintah kabupaten kota. Nah, sasarannya adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan indikator kinerja gubernurnya adalah indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik. Kemudian di dalam IQ-nya Diskominfo itu kita karena mengacu kepada indeks SPPE, jadi ada indeks domain kebijakan, tata kelola, layanan, serta laju pemanfaatan data sektoral dan indeks kematangan keamanan informasi. Next. Nah, ini adalah pengembangan e-government di Pemprov Jateng ya. Dasarnya sebenarnya dimulai dari adanya beberapa hal ini. Yang pertama adalah fenomena korupsi. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian waktu itu melihat mungkin di YouTube masih ada ya, bagaimana Pak Ganjar berupaya keras untuk memberantas korupsi ini, yang waktu itu sempat marah-marah di Jembatan Timbang, sehingga beliau kemudian itu merupakan salah satu yang mendasari bagaimana pengembangan e-government itu didorong secara masif oleh Pak Gubernur. Kemudian adanya be good governance. Jadi Pak Ganjar pengen agar tata kelola pemerintahan itu menjadi lebih bagus sehingga bisa menjadi fondasi penting untuk mengurangi problem bangsa ini. Kemudian adanya lagi era keterbukaan informasi. Nah, jadi Pak Gubernur juga mengharapkan agar akses informasi yang ada di Pemprov Jateng itu betul-betul digunakan untuk pelayanan publik, baik itu dari soal keuangan, pembangunan, juga layanan mengenai pelaksanaan pembangunan di daerah. Kemudian juga adanya transparansi anggaran. Jadi kita bisa tahu bagaimana anggaran itu dari mulai perencanaan sampai dengan pelaporan itu bisa dipantau oleh Bapak Gubernur, sehingga ini merupakan transparansi dalam menentukan mana skala prioritas yang dilakukan dalam proses penganggaran ini. Kemudian ini adalah transformasi digital layanan publik di pemerintah Jawa Tengah. Ada rintisan Smart City, kemudian penyederhanaan birokrasi, penyelenggaraan e-government, dan serta pengembangan ekonomi. Nah, komitmen dalam pengembangan digitalisasi pemerintahan itu bisa terwujud karena yang pertama adalah ada digital leadership. Jadi Pak Gubernur itu merupakan orang yang melek teknologi digital ya. Jadi beliau juga aktif di beberapa media sosial, terutama di Twitter untuk mengendalikan dan memantau layanan publik. Kemudian juga ada visi yang cukup kuat. Kemudian ada inovasi digital itu sendiri dengan membentuk tim yang khusus menangani soal digitalisasi ini. Kemudian ada orientasi layanan publik. Jadi beliau mengharapkan dengan adanya teknologi informasi ini, maka layanan publik menjadi lebih cepat
lebih mudah, lebih murah, dan lebih tuntas, serta adanya kearifan lokal. Next. Nah, ini adalah tata kelola yang mendukung bagaimana pelaksanaan SPBE di Jawa Tengah. Ada tahun 2013 itu ada Pergub 45 tentang penyelenggaraan teknologi informasi, kemudian lagi 2016 dikeluarkan Pergub terkait dengan sistem informasi manajemen terintegrasi, jadi mengintegrasikan banyak sistem supaya datanya itu jadi satu. Kemudian ada Pergub 67 tentang sistem informasi aplikasi perizinan di Jawa Tengah. Ini supaya perizinan itu tidak perlu lagi atau bisa diakses dari mana saja. Kemudian ada Pergub 13 2018 tentang pengelolaan pengaduan masyarakat melalui media komunikasi elektronik. Kemudian yang terakhir kemarin adalah soal Perda Jateng nomor 11 tahun 2019 yang terkait dengan Provinsi Jawa Tengah Cerdas, dan juga ada aturan-aturan lainnya. Nah, ini adalah bagaimana Pak Gubernur ketika kemudian menggunakan media elektronik atau media online itu didasarkan pada beberapa hal ini, seperti misalnya dilihat bahwa ternyata habit media penduduk Jawa Tengah itu 91,3% itu masih menggunakan televisi, kemudian ternyata 73,4% itu menggunakan media online dan media sosial, kemudian masih ada yang melihat di papan pengumuman, kemudian ada lagi radio, surat kabar semakin mengecil ya. Jadi oleh karena itu Pak Gubernur sekarang ini mendorong penggunaan media online dan media sosial yang ini semakin naik terus trennya. Nah, ini yang tadi kami sampaikan, orientasi terhadap pelayanan publik. Pak Gubernur dalam arahannya menyampaikan ada 4 hal yang harus menjadi semangat di dalam layanan publik, yaitu layanan harus mudah, artinya mudah ditemui oleh rakyat, tidak mempersulit dan menggunakan teknologi digital. Jadi kalau sudah menggunakan teknologi, kayak tadi menggunakan media sosial, maka aparatur akan lebih mudah ditemui rakyatnya. Tidak ada lagi ruang yang membatasi antara rakyat dengan aparatur. Kemudian murah, artinya tanpa pungutan liar. Kenapa murah kok tidak gratis gitu? Karena memang ada aturan yang membolehkan ketika layanan itu harus membayar misalnya retribusi, tetapi harus sesuai. Jadi sesuai dengan aturannya saja, tidak ada pungutan yang lebih dari itu. Kemudian cepat, nah ini respon yang cepat. Jadi kalau kita lihat misalnya di Twitter, kurang dari 1 jam ketika ada keluhan dari masyarakat, biasanya gubernur langsung merespon, dan respon itu ditujukan kepada para SKPD yang terkait dan bisa segera ditindaklanjuti. Kemudian tuntas ini artinya masalah terselesaikan sampai dengan betul-betul selesai. Jadi tidak hanya misalnya selesai dalam arti baik terima kasih atas pengaduan gitu, tapi betul-betul selesai sampai di eksekusi. Nah, ini beberapa kebijakan dalam penggunaan medsos di Pemprov Jateng. Jadi setiap SKPD itu wajib mempunyai akun media sosial, dan setiap akun SKPD ini sudah terverifikasi untuk kepercayaan publik dengan centang biru. Jadi kalau nyari misalnya SKPD di Pemprov Jateng pasti sudah ada centang birunya supaya masyarakat tidak bingung. Karena kemarin kami mendapatkan kunjungan dari pemerintah Provinsi DIY, itu ternyata di DIY itu
banyak SKPD-nya yang belum terverifikasi akunnya. Sehingga kemudian ketika kita coba search, misalnya Dinas Kesehatan DIY itu ada yang Dinkes Jogja, ada yang Dinas Kesehatan DIY, ada yang ini, sehingga masyarakat kan bingung. Ini sebenarnya yang mana yang nanti akan menindaklanjuti dan ditujukan ke mana, karena tidak ada verifikasi. Kemudian juga seluruh SKPD ini didorong untuk aktif menyampaikan kinerjanya di media sosial. Kalau Bapak Ibu sekalian aktif di Twitter, mungkin ada beberapa Twitter dari misalnya dari terutama dinas-dinas PU ya, itu yang mereka selalu aktif menyampaikan laporannya. Misalnya sekarang ini ada perbaikan jalan gitu. Jadi pada ruas ini sampai dengan ruas ini sedang dilakukan perbaikan, penambalan sementara karena musim hujan dan sebagainya, itu juga dilaporkan di Twitter dan selalu di-retweet oleh gubernur dan teman-teman SKPD lain, sehingga kemudian itu menjadi bisa dilihat oleh masyarakat. Nah, kemudian strategi transformasi digital yang dilakukan di Pemprov Jateng adalah kita dengan melakukan peningkatan SDM di bidang IT, kemudian pembangunan infrastruktur IT, juga kita kerjasama antar pemerintah daerah dan juga literasi digital kepada masyarakat. Nah, untuk penguatan jaringan penguatan infrastruktur jaringan internet ini kami seluruh SKPD sudah terhubung dengan FO. Kemudian saat ini juga sedang dilakukan penyambungan, tapi meskipun masih belum dengan FO yang dibangun sendiri oleh Pemprov Jateng, tapi beberapa kabupaten kota juga sudah kita sambungkan melalui jaringan metro yang kita sewa dari Telkom. Nah, ada satu hal yang menarik di Pemprov Jateng adalah inovasi berbasis IT, di mana Pak Gubernur membuat satu task force yang namanya Government Resources Management System atau GRMS. Jadi GRMS ini tim task force yang kemudian mengendalikan pengintegrasian aplikasi yang mencatat proses bisnis internal birokrasi dari mulai perencanaan, jadi pengelolaan APBD dari mulai perencanaan sampai dengan pelaporannya. Jadi evaluasi dan pelaporan itu semuanya dalam satu data yang sama gitu. Jadi datanya berasal dari perencanaan terus kemudian ditarik dan seterusnya. Nah, pada saat kondisi awal sebelum GRMS ini muncul, maka mungkin ini dialami juga oleh di Provinsi Banten ya. Jadi karena semuanya belum terhubung, kemudian antara RPJMD, RKPD, KUAPPS, APBD dan sampai ke pertanggungjawaban itu terpisah-pisah, nah, sehingga banyak terjadi kesalahan data, redundansi data, ada duplikasi dan sebagainya. Nah ini, jadi karena belum terintegrasi, standalone, aplikasinya banyak berdiri sendiri-sendiri, sehingga tidak termonitor dan masih manual. Jadi dikirim, di-copy dan seterusnya dari perencanaannya sampai ke nanti pelaporannya. Sehingga kadang antara perencanaan, penganggaran, kemudian penatausahaan sampai ke pelaporan itu kadang masih berbeda-beda. Setelah itu kemudian dilakukan pengembangan GRMS sehingga kemudian antara RPJMD, RKPD, KUAPPS, APBD, pelaksanaan APBD-nya sampai pertanggungjawabannya itu menjadi tersambung.
Ini yang kemudian dapat direkam oleh Pak Gubernur pergerakannya dari awal sampai dengan akhir. Kemudian ada lagi single data system. Ini kita mencoba menyediakan data dan informasi yang seragam, lengkap, aktual, valid, dan akuntabel. Ini masih dalam proses pengembangan. Tapi kita memang masih terus mencoba, jadi meskipun ada kendala, aplikasinya yang harus terintegrasi, kemudian tenaga teknisnya, update datanya, terus kelembagaan soal satu data, aturan-aturan, terutama ini yang terakhir ini. Jadi misalnya standarisasi data statistik dan metadata bagus statistiknya itu yang pemerintah pusat sendiri juga masih belum siap untuk itu. Tapi kita mencoba untuk menyiapkan ini. Ini adalah beberapa layanan yang dilakukan di beberapa SKPD, perizinan terpadu satu pintu, kemudian lapor gubernur, ada layanan rumah sakit online di beberapa rumah sakit, kemudian pembayaran pajak kendaraan, dan juga layanan transportasi. Terkait dengan lapor group ini, kita ada satu hal yang menarik sebenarnya. Jadi awalnya lapor group ini dimulai pada tahun 2013 ketika Pak Gubernur sudah baru menjabat, kemudian direncanakan bersama dengan perguruan tinggi yang ada di Semarang, kemudian pertama di dalam bentuk kanal lapor group website, kemudian ada lagi SMS lapor group dan seterusnya, kemudian sampai dengan 2017 itu kanal lapor group Android-nya diluncurkan. Nah, ini adalah hasil evaluasi SPBE tahun 2019, karena yang tahun 2020 itu di pemerintah Provinsi Jawa Tengah, penyelenggaraan SPBE tidak masuk dalam 130 pemerintah daerah yang dievaluasi oleh Kemenpan RB. Kami sudah mencoba untuk minta agar hasil evaluasi mandiri kami paling tidak direvisi, direview, tetapi dari jawaban dari Kemenpan RB itu tetap tidak bersedia untuk melakukan review. Jadi ya namanya evaluasi mandiri kan kadang mungkin agak dilebih-lebihkan gitu. Sehingga yang saya tampilkan di sini adalah yang kemarin sudah ditetapkan atau dievaluasi oleh Menpan. Kita mencapai indeks 3,85. Tetapi kita masih lemah kalau kita lihat di kelembagaan, kemudian kelembagaannya masih lemah karena ada 2,5, kemudian di kebijakan layanan juga masih agak lemah juga. Nah, tahun 2020 kami ada monitoring, evaluasi di kabupaten kota. Ada beberapa hal yang hasilnya bahwa pengembangan SPBE ini ya masih belum jelas karena seperti kita ketahui bahwa banyak daerah juga termasuk di Pemprov Jateng itu ternyata master plan-nya belum ada karena ya namanya kadang kita jalannya itu
lebih karena didesak oleh kebutuhan. Nah, yang juga lemah adalah soal regulasi daerah. Turunan dari Perpres 95 ini juga memang masih belum banyak yang menindaklanjuti. Terus kemudian juga kapasitas SDM IT, terutama kemarin ketika moratorium PNS itu selama beberapa tahun, itu juga kemudian kapasitas SDM, terutama yang PNS ini menjadi sangat kurang. Sehingga kita butuh satu percepatan dari mulai pembuatan master plan, kemudian regulasi-regulasi lain. Juga kendala lain di kabupaten kota itu infrastrukturnya juga kurang memadai ya. Jadi ada kabupaten kota yang mereka sudah karena dari sisi anggaran cukup bagus sehingga kemudian mereka ini, dan juga ada sisi-sisi di mana beberapa kepala daerah yang secara politis mereka aware terhadap teknologi informasi sehingga kemudian memberikan alokasi anggaran yang cukup untuk infrastruktur. Nah, kendala yang dihadapi adalah yang pertama, memang anggaran yang ada di anggaran TIK di SKPD itu banyak SKPD yang masih kemudian mereka menganggarkan sendiri-sendiri. Nah, ini mungkin juga sama di banyak daerah. Kemudian juga ada ekosektoral dari SKPD di mana masing-masing merasa bahwa sistem informasinya itu mereka yang memiliki. Padahal kalau kita mengacu kepada Undang-Undang 23, maka sebenarnya itu adalah kewenangan dari Dinas Kominfo. Kemudian juga proses integrasi, kalau misalnya tetap mereka yang punya aplikasinya, pengintegrasiannya juga kadang cukup sulit karena kendala-kendala misalnya kayak itu tadi. Kemudian juga beberapa daerah itu masih menunggu turunan dari Perpres 95. Turunan Perpres 95 diantara misalnya soal aplikasi umum apa saja yang tidak boleh dikembangkan. Nah, sementara tuntutan dari pelaksanaan SPPE ini justru lebih cepat dari turunan-turunan aturannya ini. Kemudian juga soal data center yang awalnya ada peraturan Menteri Kominfo yang mengatakan bahwa semua data center harus di moratorium di daerah, gitu, tidak boleh. Tetapi dari kesiapan pemerintah pusat sendiri ternyata belum ada. Sehingga kemudian beberapa teman-teman di kabupaten kota dan kita sendiri juga agak gamang ketika akan mengembangkan data center ini. Nah, tapi sekarang kita sedang menuju kepada sertifikasi keamanan ISO 27001 dan juga pengembangan jaringan fiber optik yang alhamdulillah kalau di Jawa Tengah pengembangan jaringan fiber optiknya sudah ke seluruh SKPD di Pemprov Jateng. Dan nanti selanjutnya akan ada pengembangan sampai ke level unit pelaksana teknis. Kemudian juga soal pembinaan SDM bidang teknologi informasi. Pertama, karena banyak ASN yang belum mengetahui dan memahami sistem ini. Kemudian yang kedua juga soal bagaimana beberapa ketentuan mengatakan misalnya soal keamanan informasi mengharuskan itu harus dipegang oleh ASN. Sementara ASN kita terbatas dan tenaga-tenaga kita lebih banyak yang non ASN. Itu juga menjadi kendala. Ini hampir sama, jadi implementasi SPPE ekosektoral ini menjadi lebih lebih banyak kita menguras tenaga ketika
terkait dengan ekosektoral ini dibandingkan kendala teknis ya. Kemudian soal tata kelola juga misalnya kita sudah bisa melakukan proses-proses yang sebenarnya paperless gitu, tetapi aturan-aturan yang lama yang menuntut adanya dokumen cetak itu belum juga dicabut. Gitu. Kemudian juga kondisi infrastruktur TK yang belum memadai, data centernya, kemudian jaringan komputernya itu sebagian masih terbatas. Saya kira itu Bapak dan Ibu sekalian hal-hal yang bisa saya sampaikan untuk memantik diskusi kita lebih lanjut. Saya kira nanti akan ada banyak diskusi yang mudah-mudahan bisa saya jawab. Kalaupun tidak bisa nanti, karena ini terkait juga dengan bidang lain, bisa disampaikan secara tertulis dan nanti akan kami sampaikan juga kepada panitia. Demikian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Agung, kita berikan aplaus yang meriah buat Pak Agung. Ya. Boleh virtual, boleh juga langsung. Baik Bapak sekalian, tadi sudah sangat lengkap dan beberapa informasi dan data yang kita dapat terima dari beliau. Dan saya pikir ini akan memantik diskusi kita. Dan saya mungkin langsung aja, siapa yang mau merespon duluan. Dibuka aja langsung bersuara dan menyebutkan nama dari PKA. Izin Pak, Linda Pak, Dinas Pariwisata Pak. Silakan Ibu Linda. Izin Suhadi Pak. Yang lain tetap mau. Baik. Bu Linda duluan ya. PKA 2. Silakan Bu Linda. Baik. Izin Pak, saya Bu Linda dulu ya. Pak Suhadi ngalah perempuan dulu. Ya, silakan Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Izin Pak Kabid, mungkin ada beberapa pertanyaan yang kaitannya tadi yang sudah Bapak jelaskan. Karena kebetulan kami sangat dan berkesempatan untuk bisa melihat keberhasilan yang sudah dicapai oleh Jawa Tengah. Tapi di sini saya ada yang ingin saya tanyakan, apakah sudah ada best practice-nya ketika Jawa Tengah akan membuat sebuah sistem yang terintegrasi ini dengan beberapa dinas. Lalu saya ingin tahu latar belakangnya apa dan keunggulannya setelah menjadikan bahwa online atau digitalisasi ini menjadi baik. Dan mungkin apa yang sangat terasa oleh dinas ketika kegiatan ini sudah bisa dieksplor dengan secara digitalisasi. Lalu unggulan yang paling terbanyaknya di dalam jenis pelayanannya seperti apa? Jadi dengan kata lain bahwa saya sangat ingin tahu faktor kunci daripada keberhasilan dalam penerapan ini apa saja. Satu pertanyaan borongan jawabannya Pak. Terima kasih. Makasih Bu Linda. Kelihatannya Pak Agung sudah menangkap pertanyaannya dan kita langsung saja kayaknya respon Pak Agung. Monggo direspon Pak Agung. Baik, terima kasih Pak Najarudin, Bu Linda. Dari tadi kayaknya Bu Linda paling gesit ini. Yang pertama, apakah sudah ada best practice-nya? Jadi waktu pertama kali membuat itu best practice-nya sebenarnya Kota Surabaya, Bu. Jadi kita belajar ke Kota Surabaya. Ya, terus kemudian setelah itu kemudian kita modifikasi disesuaikan dengan model pelaksanaan APBD di Pemprov Jateng. Nah, keunggulannya apa? Kalau tadi kan sebagian sudah saya sampaikan. Kalau dulu yang namanya pengelolaan APBD dari mulai perencanaan sampai ke pelaporan dari perencanaan, penganggaran, kemudian penatausahaan sampai dengan ke ke pelaporan itu
kan terpisah-pisah, masing-masing dikelola sendiri-sendiri. Perencanaan, Bapeda punya sistemnya sendiri, kemudian nanti di penganggaran juga punya sistemnya sendiri, data itu disampaikan oke lah melalui digital tapi by email gitu. Nah kalau yang sekarang begitu nanti masuk di perencanaan, di aplikasi perencanaan itu, maka data itu yang dijadikan dasar sebagai penganggaran. Jadi ngambil datanya ya tanpa harus ngambil, langsung begitu RKPD sudah ditetapkan, maka itu data langsung meluncur untuk ke proses penganggaran. Jadi tidak lagi ada dikirim. Nah, begitu seterusnya. Setelah penganggaran, kemudian ketika menyusun rencana kegiatan RKO-nya, itu juga ngambilnya dari basic apa yang ada di e-budgeting. Nah, jadi tidak bisa ngambil dari tempat lain. Jadi tidak ada lagi misalnya tidak direncanakan tapi bisa muncul di penganggaran, sudah nggak bisa lagi. Terus kemudian ketika pelaksanaan juga begitu, penata usahaannya juga ngambil dari data yang sudah ada di penganggaran dan rencana kegiatan operasionalnya itu. Kemudian nanti dihubungkan dengan yang namanya e-controlling. E-controlling itu akan meramu antara apa yang direncanakan dengan di e-penata usahaan. E-penata usahaan adalah aplikasi yang merekam transaksi hariannya. Jadi kalau di perencanaannya tidak klop dengan yang dilaksanakan, maka di e-controlling akan memunculkan data misalnya minus atau terlalu surplus gitu dan sebagainya. Dan itu semua ada lognya, artinya semuanya terpantau oleh gubernur. Terpantau oleh gubernur sehingga tidak bisa lagi kalau dulu misalnya pada saat rapat pengendalian per triwulan yang dipimpin langsung oleh gubernur itu biasanya SKPD itu akan membuat data dan diserahkan kepada Biro Bangda selaku biro yang ditunjuk untuk memantau pelaksanaan APBD. Nah, kalau dulu dibuat tidak pernah ada minus, tapi sekarang tidak bisa lagi karena semuanya sudah online dan real time. Bahkan ada satu kejadian yang unik waktu itu tahun 2017 di mana pada rapat pengendalian yang dipimpin langsung oleh Pak Gubernur, antara yang dipaparkan, jadi waktu itu kan Gubernur ada satu aplikasi yang namanya Emonef, dan itu hanya dimiliki oleh Gubernur. Jadi dimiliki oleh Gubernur, tidak bisa diakses oleh yang lain. Nah, pada saat rapat pengendalian itu, beberapa kepala SKPD melaporkan secara manual, ketika kemudian mereka sudah melaporkan secara manual, baru kemudian gubernur membuka aplikasi Emonef-nya. Kenapa SKPD ini kok berbeda dengan real time-nya gitu. Nah, baru mereka kelabaan. Dan kemudian di situ juga bisa diketahui sampai pada level eselon 4 pada PPTK mana yang minus atau belum melaksanakan sesuai dengan rencananya. Nah, akhirnya terjadi kegegeran, beberapa kepala SKPD merasa kecolongan karena tadinya harusnya mereka bisa ABS mengatakan bahwa pelaksanaan kegiatannya positif, tapi ternyata gubernur sudah memegang satu aplikasi yang namanya Emonef yang ditunjukkan, dan di situ bisa diperlihatkan data real time-nya. Kemudian, nah itu keunggulannya Bu. Jadi semuanya jadi real time dan tidak bisa dimanipulasi lagi. Nah, mungkin kejadian yang paling menarik adalah di tahun 2021. Nggak tahu apakah di Provinsi Banten juga mengalami keterlambatan penggajian itu. Saya nggak tahu. Karena menggunakan sistem informasi pemerintahan daerah yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri. Pada tahun
Iya, mengalami kendala itu, Bapak Ibu. Sama Pak. Sama Pak, sama. Oh iya. Sama juga. Nah, kebetulan untuk pemerintah Provinsi Jawa Tengah, kami Gubernur Pak Ganjar memutuskan untuk tidak menggunakan SIPD. Karena kami pada saat itu begitu ada isu SIPD mencuat tahun 2019, kami sudah diperintahkan untuk berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk bisa mengintegrasikan sistem kami yang sudah berjalan dengan baik ini. Tetapi dari Kementerian Dalam Negeri mengatakan tidak tidak memperbolehkan integrasi. Meskipun di Permendagri 70 itu Permendagri 70 tahun 2019 ya, itu pasal 31 mengatakan bahwa bagi daerah yang sudah memiliki aplikasi yang mengelola keuangan agar diintegrasikan dalam waktu 1 tahun. Nah, kami juga sudah memperingatkan. Waktu itu tahun 2019 kami ketemu dengan Direktur Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Pak Bahari. Kami ingatkan, mungkin kalau hanya e-planning, e-budgeting nggak begitu masalah ya. Tetapi kalau kemudian SIPD masuk ke ranah transaksi harian, itu yang kami sampaikan, warning kami adalah akan terjadi chaos. Karena apa? Karena di dalam transaksi harian, contohnya yang di kami itu sudah terhubung dengan banyak pihak. Misalnya dengan DJP, Direktorat Jenderal Pajak, dengan DJPK, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Daerah yang terkait dengan laporan pelaksanaan APBD yang itu terkait dengan pemberian dana alokasi umum gitu, dan juga dengan gaji dan sebagainya. Juga dengan bank-bank karena kami sudah menerapkan cashless management. Nah, kami sudah memperingatkan itu. Apakah mampu sistemnya SIPD itu mengcover semua proses integrasi? Karena kami ketika melakukan proses integrasi misalnya dengan Bank Jateng sendiri, itu membutuhkan waktu yang tidak sekejap mata, tapi kami ada yang namanya perjanjian kerjasama dulu, kemudian kami merembuk tentang bagaimana alur bisnisnya, terus kemudian setelah itu dilakukan asesmen dari masing-masing aplikasi, antara aplikasi bank dengan aplikasi kita, terkait juga dengan keamanan informasinya, kemudian setelah itu dilakukan yang namanya user acceptance test, jadi dites dulu penggunaannya dan sebagainya. Nah, kami mengatakan akan terjadi chaos di penggajian Januari 2021. Dan akhirnya terbukti kan, dan kami waktu itu Pak Gubernur sudah bersurat, bahkan kami sudah bersurat yang keempat kalinya, tapi tidak pernah ada tanggapan dari Kementerian Dalam Negeri. Nah, itu salah satu keunggulan yang kita peroleh dari sistem itu. Kemudian apa yang dirasakan oleh dinas ya? Ya dinas kalau sekarang malah lebih gampang gitu. Kalau dulu kan sedikit-sedikit harus, misalnya mau pencairan harus ke BPKAD, harus transfer ke bank gitu dan sebagainya. Tapi sekarang mereka cenderung lebih gampang. Perencanaan juga begitu. Masa perencanaan cukup dibuka di sistemnya, mereka menginput perencanaannya, kemudian nanti baru pada saat setelah itu DES-nya baru dilakukan. Jadi lebih menggampangkan. Kemudian faktor kuncinya apa? Faktor kuncinya sebenarnya yang pertama adalah, kalau yang tadi kami sampaikan adalah soal leadership ya. Soal leadership, digital leadership. Mungkin Jawa Tengah bisa seperti ini karena memang leadership-nya Pak Ganjar yang beliau sangat getol dengan leadership gitu ya, strong leadership untuk digital ini. Terus kemudian yang kedua adalah terkait dengan soal anggaran yang kemudian setelah leadership-nya muncul, kemudian juga didukung dengan penganggaran yang cukup, yang memadai gitu, terutama untuk infrastruktur dan jaringan. Karena kan kalau yang namanya teknologi informasi itu kan membutuhkan infrastruktur yang memadai gitu.
kita bisa bertemu secara online ini juga karena infrastruktur teknologi informasi yang memadai. Kalau tidak kan nggak bisa itu. Itu Bu, saya kira beberapa faktor kunci yang mendukung pelaksanaan dari SPBE kita itu. Di samping juga dukungan dari semua SKPD terutama yang ikut mendukung komitmen dan visi misi dari Pak Gubernur. Oh ya, juga komitmen ya tuh. Komitmen itu menurut saya penting juga. Jadi ketika sudah diputuskan oleh Pak Gubernur, maka semuanya berkomitmen. Meskipun masih ada, sampai sekarang sih masih ada beberapa SKPD karena yang sudah terlanjur besar ya, aplikasinya sudah terlanjur besar gitu. Jadi akhir tahun 2020 kami baru saja diperiksa oleh BPK terkait kinerja SPBE. Itu juga BPK mengingatkan tentang kewenangan pengelolaan informatika dalam hal ini e-government yang ada di Dinas Kominfo. Jadi bukan menjadi ranahnya SKPD, itu diingatkan oleh BPK. Itu Bu Linda. Baik Pak Agung, luar biasa jawaban yang panjang lebar dan ternyata juga besar ya. Oke, baik, mudah-mudahan memuaskan Bu Linda. Baik, sebelum saya lempar ke PKP, ada yang mau respon juga nih, pertanyaan? Oh, lepas lagi. Dari PKP ada? Oke, atau tadi PKI sudah ada yang angkat tangan? Silakan mungkin. Pak siapa tadi? Yang sebelum yang agak bentrok sama Bu Linda tadi? Saya Suhadi, Pak. Suhadi, ya silakan Pak Suhadi. Terima kasih Pak Moderator, Bapak Nazarudin. Salam kenal Pak Agung. Saya Suhadi, Pak. Ada beberapa penjelasan yang sebelumnya, Pak, ketika pembukaan tadi oleh Pak Kepala Biro Organisasi ya, terkait dengan prestasi-prestasi yang sudah dicapai oleh Provinsi Jawa Tengah. Dalam hal ini diantaranya adalah mendorong terbitnya atau terbentuknya mal-mal pelayanan publik di setiap kabupaten kota. Kemudian juga prestasi yang menurut kami juga sangat bagus dan perlu diapresiasi adalah indeks pelayanan publiknya yang secara nasional itu menjadi juara 1, Pak. Indeks pelayanan publik secara elektronik ya, menjadi juara 1 tingkat nasional, kemudian juga menjadi provinsi paling informatif pada tahun 2020. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak Agung, yang pertama adalah terkait dengan berdirinya mal-mal pelayanan publik di setiap kabupaten kota ini, apakah juga mereka saling terintegrasi dengan provinsi? Karena sebagaimana salah satu kendala di kita, kadang-kadang antara data kita di provinsi dengan di kabupaten kota juga suka ada miss ya, ada perbedaan. Jadi dengan adanya mal-mal pelayanan publik di setiap kabupaten kota dan kemudian juga terintegrasi dengan provinsi juga ini salah satunya menghilangkan adanya miss data tersebut. Kemudian pertanyaan yang kedua, Pak, terkait dengan prestasi juara tingkat 1 secara nasional ini tentang pelayanan publik secara elektronik dan juga provinsi paling informatif pada tahun 2020 ini, mungkin ada salah satu unggulan atau beberapa unggulan, Pak, yang mengakibatkan Provinsi Jawa Tengah ini menjadi provinsi dengan pelayanan elektronik juara 1. Jadi barangkali ada unggulan-unggulan apa yang mengakibatkan provinsi ini menjadi juara 1. Kemudian best practice apa yang menyebabkan bahwa Jawa Tengah ini menjadi provinsi paling informatif tahun 2020. Mungkin barangkali
beberapa best practice ini akan menjadi contoh buat kita untuk juga bisa kita terapkan di sini di Provinsi Banten ini. Barangkali itu saja Pak Agung. Mudah-mudahan kita dapat informasi yang bisa menjadi contoh bagi kita di Provinsi Banten ini. Terima kasih Pak. Oke Pak Suhadi, terima kasih pertanyaannya. Mangga Pak Agung untuk meresponnya. Silakan Pak Agung. Baik Pak Suhadi. Pak Suhadi dari dinas apa ya Pak? Dari Dinas Kelautan Pak. Oh, Dinas Kelautan. Iya, Dinas Kelautan. Baik Pak, saya akan coba jawab. Yang pertama terkait dengan apakah MPP ini terintegrasi antara kabupaten kota dengan provinsi gitu. Kalau selaku Dinas Kominfo Pak ya. Jadi sebenarnya kan kemarin saya sampaikan ke Pak Kepala Biro Organisasi. Jadi memang kayaknya pemerintah pusat dalam ini Kemenpan itu agak ambigu ya. Ambigunya itu begini. Ada aturan bahwa salah satu indikator dari pelayanan publik yang baik itu kan adanya mal pelayanan publik ya. Adanya mal pelayanan publik yang yang fisik ya, yang fisik gitu. Tapi di sisi lain pada deputi yang lain juga mendorong terwujudnya sistem pemerintahan berbasis elektronik. Nah, mal pelayanan publik yang fisik ini menurut saya agak kontradiktif dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Diskusi saya dengan Pak Kepala Biro, saya mengatakan saya lebih sependapat kalau mal pelayanan publik itu sifatnya virtual, Pak. Jadi bukan mal pelayanan publik yang dalam arti fisik gitu. Mal pelayanan publik yang fisik itu kan menghebohkan dunia pemerintahan kita itu kan di tahun 2013 di Surabaya kan waktu itu Bu Risma kan membuat mal pelayanan publik di mana semua dinas kemudian standby di situ sehingga masyarakat nggak perlu kemana-mana lagi kalau mengajukan pelayanan publik gitu. Nah, tetapi seiring dengan berjalannya waktu, kemajuan teknologi informasi, menurut saya yang sekarang dibutuhkan adalah mal pelayanan publik yang sifatnya virtual. Jadi disiapkan platform, kemudian semua sistem itu terintegrasi. Kalau sekarang ini memang semi terintegrasi, Pak. Semi terintegrasi itu begini. Secara sistem ada beberapa yang memang diintegrasikan kalau itu misalnya begini. Misalnya beberapa kabupaten kota yang sudah siap aplikasinya atau sistemnya itu bisa dikonekkan dengan sistem yang ada di pemerintah provinsi. Tetapi bagi yang belum siap ya kemudian perlu kehadiran fisik. Jadi kabupaten kota menyediakan satu tempat, kemudian kita juga ikut bergabung di sana untuk beberapa layanan publik yang sifatnya perlu ada di pemerintah provinsi juga, tetapi juga ada di pemerintah kabupaten kota. Jadi masih semi gitu, Pak. Kemudian terkait dengan prestasi-prestasi, jadi kalau terkait dengan pelayanan publik, beberapa unggulan kita adalah terkait dengan layanan publik terutama yang ada di rumah sakit, Pak. Rumah Sakit Margono itu beberapa kali menjadi juara inovasi pelayanan publik yang tadi kami sampaikan adanya rumah sakit virtual. Jadi terus kemudian kadang kan orang ngantri kalau mau berobat ke rumah sakit gitu. Sekarang bisa dilihat dia masuk di antrian yang keberapa. Jadi pas datang pas sudah tidak terlalu lama gitu. Terus kemudian juga perizinan terpadu satu pintu itu kita konekkan. Jadi kalau dulu misalnya
meskipun sekarang belum sepenuhnya, tetapi dulu-dulu kan hanya perizinan terpadu satu pintu banyak jendela gitu ya. Jadi pintunya satu tapi jendelanya banyak gitu. Sudah masuk ke situ, keluar lagi dibawa berkasnya ke SKPD lain untuk mendapatkan rekomendasi teknisnya, misalnya terkait dengan izin yang terkait dengan ESDM gitu. Jadi mereka keluar lagi masuk ke ini. Nah, ini kita lagi dorong. Sudah ada beberapa SKPD yang sistemnya itu sudah mereka membangun sendiri aplikasi tapi dikonekkan ke sistem perizinan di PTSP. Itu yang kemudian menjadikan beberapa unggulan dari kenapa kita pelayanan publiknya bisa berjalan dengan baik. Juga salah satunya adalah terkait dengan complaint handling system. Jadi di Pemprov Jateng itu ada layanan pengaduan pelayanan publik yang namanya Laporgub. Nah, di dalam Laporgub itu masyarakat kita bikin itu tadi semudah-mudahnya untuk mengadu. Jadi mengadu tidak perlu lagi dengan syarat-syarat dan ketentuan macam-macam. Ngadu ya mau ngadu ya ngadu aja gitu. Dan diperbanyak kanalnya. Misalnya di medsos itu mau ngadu lewat Instagram boleh, mau ngadu lewat Twitter boleh, mau ngadu lewat Facebook boleh gitu. WhatsApp sekarang lagi tren WhatsApp, kita sediakan nomor WhatsApp-nya gitu. Nah, itu juga yang kemudian menjadikan keterbukaan informasinya cukup bagus. Hampir semua kegiatan-kegiatan yang ada di ini kita diwajibkan untuk mengupload di websitenya masing-masing. Jadi masyarakat jadi mudah tahu, misalnya DPA atau DIPA itu diupload juga di websitenya dari masing-masing SKPD. Sehingga lebih mudah masyarakat untuk mengetahui bagaimana progresnya. Seperti misalnya tadi sudah saya jelaskan sekilas beberapa kanal baik itu di YouTube, di di Twitter miliknya Dinas PU, baik itu PSDA, Bina Marga, itu mereka selalu mengupload bagaimana perkembangan atau pelaksanaan kegiatan secara virtual. Jadi nggak hanya foto tapi video. Sebelum, pada saat pelaksanaan dan sesudah itu disampaikan di Twitter gitu. Itu Pak Suhadi mungkin beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Oke, baik, terima kasih Pak Bambang atas respon baiknya. Dan giliran teman-teman dari PKP ada yang mau ditanyakan. Mungkin siapa? Pak Yakub, silakan Pak Yakub. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dinas Komunikasi Informasi Jawa Tengah. Tadi sudah pemaparannya cukup komplit, cuma ada beberapa hal yang memang kami butuhkan informasi dan mungkin solusinya seperti apa. Kita tahu Pak bahwa salah satu kelemahan dalam pengembangan informasi teknologi adalah daya dukung SDM. SDM kita apalagi yang usianya sudah lanjut, yang muda-muda saja masih gagap. Itu dimanapun kita temukan. Lalu yang kita ingin dapat dari Jawa Tengah terkait solusinya seperti apa? Apakah rekrutmen selalu SDM baru atau kerjasama dengan kampus ataupun dengan apa? Kalau memang itu kerjasama dengan anggaplah pihak ketiga atau kampus, mungkin kami butuh seperti apa bentuk kerjasamanya gitu Pak Kabid. Yang kedua, mungkin dari amanat peraturan kita mengenal ada Dewan Teknologi. Apakah Provinsi Jawa Tengah juga sudah melaksanakan? Kemudian seperti apa pengangkatan atau payung hukum dan lain sebagainya. Mungkin itu Pak Kabid, 2 pertanyaan dari kami dari PKP
PKP 6 kelompok 2 dari Banten. Ya, terima kasih Pak Kabit. Baik, itulah pertanyaan dari kelompok 2 PKP 6 Pak Kabit, Pak Agung, mangga direspon. Baik, terima kasih Pak Yakub ya tadi dari dinas apa Pak? Pak Yakub kebetulan Kominfo Pak. Banten. Kalau solusinya saat ini kita lebih banyak merekrut tenaga non PNS ya. Ya, termasuk task force yang kemarin yang tadi saya sampaikan, Government Resources Management System itu kan task force itu semuanya non PNS Pak, non PNS. Kita buka open recruitment tetapi hanya untuk bukan PNS itu Pak. Kemudian untuk Dewan TIK kebetulan kalau di Provinsi Jawa Tengah itu tidak, karena kemarin memang kita ada beberapa begitu banyak ini ya dewan-dewan ini yang kita diingatkan oleh Biro Organisasi juga. Misalnya Dewan Smart Province karena memang ada Perda 11 tahun 2019. Meskipun kalau kita lihat Dewan TIK itu kan justru di pusat ada organisasinya ya, tetapi karena kita melihat bahwa soal Smart Province itu bukan melulu soal TIK gitu. Di dalamnya memang ada teknologi informasi, tetapi tidak hanya sekedar itu. Sehingga kemudian kemarin itu kita tarik ke Dewan Smart Province, Pak. Jadi bukan Dewan TIK-nya, bukan Dewan Teknologi Informasi. Nah, saat ini konsepnya masih maju ke Pak Gubernur dalam bentuk pergub, sudah maju di bulan Desember kalau salah. Desember sudah maju dan ke Biro Hukum dan mudah-mudahan tahun ini sih bisa ditandatangani oleh Pak Gubernur. Begitu Pak Yakub. Pak Yakub mungkin ada. Kembalikan ke Pak. Yakubnya ada yang merespon. Sedikit tambahan Pak Kabit. Jadi bentuk ininya langsung rekrutmen pegawai kemudian diangkat menjadi non ASN seperti itu Pak? Atau betul Pak. Jadi pakai SK Kepala Dinas saja. SK apa? Kepala Dinas. SK Kepala Dinas. Ya. Dan standar sepun tadi Pak lebih teknis nih, standarisasi terhadap atau gajinya lah seperti itu ya. Mungkin. Jadi kalau yang dulu sebelum adanya Perpres 33, itu kita memunculkan di Pergub Standar Harga Biaya Pak SHB. Gajinya sekian gitu. Tetapi kemudian setelah adanya Perpres 33 itu kan agak membingungkan ya Pak. Sehingga kemudian saran dari Biro APBJ itu kita menggunakan jasa konsultansi perorangan yang mengacu kepada billing rate dari jasa konsultansi teknologi informasi itu Pak. Sedangkan untuk yang tenaga teknis kegiatan itu mengacunya kepada SHB-nya. Jadi kalau yang sesuai dengan billing rate itu yang tertinggi itu bisa mencapai ke sekitar 13 juta Pak. Kemudian yang rendah itu sekitar ya 6 jutaan lah. Ya baik, terima kasih infonya Pak Kabit. Sama-sama. Kalau tadi dalam proses ya Dewan Teknologi Pak ya, mungkin kalau sudah tertandatangani mohon share ke Banten Pak. Salah satunya dan membangun itu. Siapa? Tapi istilahnya kami tidak menggunakan Dewan TIK ya Pak, tapi kami menggunakan Dewan Smart Province sesuai dengan Perda 11 2019. Perda kami Pak. Ya, nanti mungkin perdanya bisa kami share juga. Ya. Baik, makasih banyak nih Pak Kabit. Masih ada nih dari teman-teman PKA mungkin atau dari PKP masih ada? Oke, masih ada PKP. Baik Pak Ucu ya. Ya.
Sebutkan dari dinasnya, Pak. Terima kasih Pak Moderator atas waktunya yang diberikan kepada saya. Nama saya perkenalkan Pak Sumarna dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten, Pak. Sangat menarik apa yang Bapak sampaikan kepada kami, Pak. Betapa kami harus berhati-hatinya terhadap informasi yang kita berikan kepada masyarakat, terutama di PD kita ya, Pak. Hanya saja yang ingin kami tanyakan, saya tanyakan Pak terkait dengan pendalaman, tapi mungkin saya tadi gagal fokus atau gimana? Mungkin tidak saya Pak di sini mengenai standar yang diterapkan di sana Pak, mengenai manajemen itu pengawasan pengendalian pelayanan publik. Pak, suaranya nggak jelas ya Pak? Ya, maksudnya nggak jelas ya. Oh, putus-putus ya? Sorry. Oke, saya ulang ya Pak ya. Dari siapa Pak? Dari siapa Pak? Yang lain. Udah. Oke Pak, saya ulang Pak pertanyaannya Pak ya. Pak Kabit izin. Sudah jelas Pak Kabit? Ya, oke. Oke. Ini dari ya. Mengenai standar yang diterapkan di nama saya Ucu Sumarna dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten, Pak. Kebetulan saya ada di kelompok 2, Pak, di PKP 6. Yang ingin saya tanyakan mengenai standar yang diterapkan di Jateng sana di Kominfo sana, Pak, untuk pengawasan pengendalian pelayanan publik, terutama di sistem keamanannya, Pak, jaringan aplikasi sistemnya. Nah, seperti apa, Pak, untuk mengantisipasi dari ancaman hacker terhadap pembobolan data dan lainnya, Pak? Mungkin itu saja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terus kemana terus? bisa langsung saya jawab Pak? Langsung aja Pak, karena ini pakai mic panjang. Langsung aja Pak. Maaf. Ya. Langsung Pak Kabit jawab. Ya, jadi kalau keamanan informasinya Pak, kami bekerja sama dengan BSSN Pak. Jadi setiap tahun itu BSSN melakukan assessment ke kami, juga melakukan pentest terhadap aplikasi-aplikasi itu paling tidak ada 6 aplikasi lah kalau sekali mereka datang, kemudian dilakukan pentest terhadap aplikasi-aplikasi yang kunci ya, terutama baik itu di pengelolaan APBD maupun yang di pelayanan publik. Jadi setiap tahun selalu dilakukan ini asesmen oleh BSSN gitu. Nah, dari situ kemudian nanti akan diberikan satu laporan tentang bagaimana kondisi aplikasinya itu. Dan kalau misalnya terjadi ada diduga kerentanan, maka kita diminta untuk langsung memperbaiki gitu. Sehingga alhamdulillah saat ini insiden yang terlalu insiden-insiden yang sifatnya sangat membahayakan sih alhamdulillah belum pernah ada sih Pak. Ya ada misalnya hacker iseng gitu ya, yang itu juga cukup mengganggu sebenarnya, tapi enggak ke yang yang pelayanan publik. Itu Pak Ujo. Oke, baik, mungkin teman langsung aja. Ada lagi teman-teman dari PKP? Juga belum. Oh, ini. Kebetulan kita sudah membuat daftar pertanyaan nih Pak, ada beberapa yang belum dijawab katanya. Waalaikumsalam. Nggak kedengar nih Pak. Kurang. Saya jawab keterangan dari Dinas Kelautan dan Perikanan. Ini menanyakan mengenai GIS Pak, Geographic Information System, dan juga Command Center di Provinsi Jawa Tengah. Apakah GIS dan Command Center ini sudah diterapkan di sana Pak? Dan kalau sudah diterapkan di sana, bagaimana pengelolaannya? Bagaimana pengelolaannya dan bagaimana pelaksanaannya seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum. Pak Agung, mangga direspon langsung aja Pak Agung biar agak cepat. Iya Pak, tapi nggak kedengar Pak. Apa itu ya? Yang diterapkan apanya ya? JIS. Oke, suaranya ini kurang jelas. Itu Pak Nazar aja yang mengulang pertanyaan itu Pak. Siap. Ya Allah. JIS tentang JIS dan Command Center Pak.
Jadi di sana udah dilaksanakan atau bagaimana efektivitas dan efisiensinya, Pak? Dari Pak Jaka tadi pertanyaan itu, Pak. GIS itu saat ini kalau nggak salah masih dikelola oleh Bapeda ya, Pak. Tapi ini kemarin menjadi salah satu prioritas untuk kita dorong agar bisa dilaksanakan di Pemprov Jateng, tapi memang belum maksimal, Pak. Kemudian yang kedua terkait dengan apa tadi, Pak? Setelah GIS, Command Center. Jadi gini, Pak, Command Center itu kan namanya Command Center ya, Pak. Jadi sebenarnya Command Center itu adalah pusat komando. Nah, terkait dengan pusat komando ini saya mungkin agak sedikit berbeda, Pak. Kalau yang namanya pemerintah provinsi itu kan tidak melakukan proses-proses pelayanan publik yang sifatnya langsung ke masyarakat. Misalnya kayak pemadam kebakaran kan tidak. Terus kemudian yang langsung ke masyarakat lah, misalnya traffic light kan tidak juga. Sehingga menurut saya dan kami memang tidak melakukan atau membuat yang namanya Command Center secara menyeluruh untuk seluruh provinsi, karena memang model layanan publiknya berbeda antara kabupaten kota dengan provinsi. Jadi kalau Command Center itu memang sebaiknya ada di level kabupaten kota, di mana Command Center itu seperti kalau kita lihat di Amerika seperti 911. Jadi mereka layanannya ya 1 kali 24 jam, 7 kali seminggu, dan tidak pernah berhenti. Gitu. Nah, dan itu dalam satu kendali gitu. Karena memang model itu tadi, modelnya layanan publik di pemerintah provinsi memang berbeda. Saat ini memang kami mencoba untuk terkait dengan kebencanaan, tetapi memang belum sepenuhnya. Kemarin kami mencoba untuk meminta akses kepada CCTV yang dari kabupaten kota. Jadi kami sudah bersurat permohonan untuk mendapatkan akses dari CCTV yang dari kabupaten kota untuk memantau kebencanaan di kabupaten kota, supaya nanti gubernur bisa juga memberikan satu upaya untuk merespon bantuan kepada pemerintah kabupaten kota. Begitu, Pak. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Agung. Masih ada teman-teman PKP sebelum saya lempar nanti ke PKA. Oh, satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Terdengar jelas, Pak? Ya, lumayan ini. Kalau enggak Pak Nazar lagi yang itu kan yang siap. Pak dulu. Nanti kalau enggak jelas saya bisa jelaskan. Saya Ovan Priyadi, Pak, dari Biro Organisasi Provinsi Banten. Saya ingin menanyakan, Pak, terkait pengelolaan satu data di Provinsi Jawa Tengah. Bagaimana mekanismenya serta regulasinya, Pak? Tentang pengelolaan satu data ya, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengelolaan satu data ya, Pak? Iya Pak Agung. Pengelolaan satu data itu kami membuat yang namanya single data system, Pergub single data system. Tetapi sebagaimana yang tadi kami sampaikan, saat ini yang bisa dilakukan adalah baru mengintegrasikan dengan beberapa data yang ada di SKPD. Nah, yang menjadi persoalan kami adalah sebagaimana yang tadi kami sampaikan, soal bagaimana pemerintah pusat melalui Perpres 1 data itu belum menetapkan petunjuk-petunjuk teknisnya terkait dengan metadata, terus yang tadi saya sampaikan itu. Nah, ini juga menjadi kendala kita.
Karena kan harus seragam itu, Pak. Nah, itu yang membuat proses bagaimana satu data itu menjadi tidak terlalu optimal. Kami terus terang saja masih beberapa kali juga berkoordinasi ke pusat terkait dengan beberapa petunjuk teknis yang perlu diterbitkan supaya nanti jelas seperti metadatanya dan sebagainya. Itu, Pak. Tetapi kami sudah mencoba membuat yang namanya Pergub tentang Single Data System. Jadi beberapa data yang ada di SKPD itu kita coba untuk kita integrasikan di dalam sistem open data kita, gitu, Pak. Itu, Pak. Baik, Pak Agung, terima kasih. Dari teman-teman PKA masih ada mungkin yang ingin disampaikan? Kalau PKA nggak ada, PKP sih masih ada pertanyaan ya? Masih ada. Pak An siap. Oke, mangga Pak An. Baik, terima kasih Pak. Pak Kabit dari Dinas Kominfo, saya Aan dari BKD. Saya ingin menanyakan beberapa hal, tapi sebenarnya tadi sudah terkait SDM, tadi juga sudah ada yang menanyakan. Yang ingin saya tanyakan adalah keterkaitan fungsi dari Kominfo, di mana tadi Bapak sempat gambarkan juga ada beberapa kendala terkait adanya ego di masing-masing OPD dalam kaitannya hal pengembangan aplikasi. Nah, saat ini kalau boleh saya ingin tahu di Kominfo tersendiri atau di Jawa Tengah terkait dengan pengembangan aplikasi ini apakah memang disebarkan kepada masing-masing OPD, apa memang dihandle khusus oleh Kominfo sebagai sentral daripada pengembangan aplikasi. Terima kasih, Pak. Baik, Pak. Langsung direspon aja ya. Baik, Pak. Pak An, jadi begini. Kami ada yang namanya surat edaran terkait dengan pengembangan aplikasi ini. Terus terang saja kalau di dalam pengembangan aplikasi ada beberapa kendala kalau semuanya dibuat oleh Dinas Kominfo. Hanya aplikasi-aplikasi yang sifatnya umum yang digunakan oleh semua SKPD itu di-handle oleh Kominfo. Itu ada di dalam Pergub 89 tahun 2016. Mungkin nanti bisa kami berikan. Tetapi itu pun ada beberapa aplikasi yang sifatnya sudah terlanjur dibuat oleh beberapa SKPD. Dan kami mencoba untuk mengintegrasikan. Sedangkan untuk SKPD yang akan membuat aplikasi, ada kami beberapa surat edaran, Pak. Ada beberapa surat edaran yang ditandatangani oleh Sekda. Apabila SKPD akan membuat aplikasi, itu harus mendapatkan rekomendasi teknis. Kami tidak mengatakan harus mendapatkan izin ya. Tetapi harus mendapatkan rekomendasi teknis dari Dinas Kominfo. Nah, setelah mendapatkan rekomendasi teknis, apabila memang itu layak dikembangkan, baru kemudian kita berikan subdomainnya apa. Jadi subdomainnya baru bisa dimunculkan setelah mendapatkan rekomendasi teknis dari kami. Nah, dalam proses pemberian rekomendasi teknis ini, biasanya kami mengundang mereka-mereka yang akan membuat aplikasi itu, SKPD yang akan membuat aplikasi. Jadi mereka SKPD bersurat, kemudian kami undang untuk mereka memaparkan sebenarnya aplikasi yang akan dibuat itu seperti apa, menggunakan teknologi apa, terus kemudian terkait dengan data apa saja gitu. Jadi kadang kami tolak, kadang juga kami bisa juga kami berikan rekomendasi untuk dikembangkan lebih lanjut. Bahkan ada beberapa yang dengan terpaksa kami hentikan Pak aplikasinya karena ternyata aplikasi itu redundant dengan aplikasi lain yang lebih besar. Tuh, jadi kami hentikan dan tapi kami siapkan fiturnya, kebutuhan mereka apa gitu. Begitu Pak An. Ya. Oke. Pak An sudah cukup jelas ya? Sudah, Pak. Baik. Masih ada teman-teman PKA?
Kalau enggak kayaknya dari PKP masih ada yang mau tanya nih. Masih ada? Oke, boleh. Kalau nggak jelas saya lagi nanti. Dok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Pak Panizar, mohon izin Pak Kabit, saya Wawan Wahyudi dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tadi sebenarnya sih mau menyambung apa yang telah disampaikan oleh Pak Jaka terkait dengan GIS. Jadi kan karena di OPD teknis itu kita memiliki peta tematik. Nah, dengan adanya kebijakan one map policy, gitu kan, bagaimana fungsi dari Kominfo untuk mengintegrasikan peta-peta tematik yang ada di OPD teknis. Gitu. Yang kedua terkait dengan metadata, Mbak. Jadi mungkin bagaimana cara memvalidasi data-data yang ada di Kominfo Jawa Tengah terkait dengan memang akses nanti dari masyarakat untuk mengakses data-data tersebut. Jadi bagaimana cara memvalidasinya, kemudian bagaimana katakan data dari data metadata atau informasi dari informasi. Mungkin seperti apa validasi dan pengelolaannya seperti apa terkait dengan data-data tersebut. Saya kira itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak. Agung sudah jelas pertanyaannya? Ya, lumayan jelas. Monggo Pak Agung. Jadi terkait dengan peta itu, kami kemarin juga menyampaikan hal tersebut baru saja 2 hari yang lalu kalau nggak salah. Kami bersurat ke tata ruang juga, Pak. Jadi kami akan membuat satu forum antara dari Dinas Tata Ruang juga dari Bapeda terkait dengan hal ini. Memang ini menjadi satu persoalan tersendiri, Pak, karena memang di satu sisi Kominfo itu ada terutama di bidang statistik, Pak. Di bidang statistik itu kan terkait dengan satu data dan termasuk di dalamnya satu peta ini. Nah, ini yang sementara di sisi lain di dinas sekarang Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang itu juga ada fungsi-fungsi untuk itu. Sehingga kami jangan sampai nanti terjadi duplikasi. Kami kemarin mencoba, baru kami mau mengundang untuk membahas hal ini, Pak. Itu. Sehingga nanti mungkin kita dari sistem informasinya kita juga akan coba kembangkan itu, Pak. Karena memang untuk soal peta ada kebijakan, tetapi juga ada teknologi yang memang harus mendukung, yang itu juga kadang tidak open source ya, jadi harus berbayar juga. Jadi kita akan coba kawinkan antara ketentuan atau penetapan dari satu peta itu ke dalam satu peta digital yang lebih presisi gitu, Pak. Itu yang di soal GIS itu. Dan kami juga kemarin akan coba gandeng nggak cuman BIG tetapi juga LAPAN, Pak. Kami kemarin juga sudah sampaikan untuk kita juga berkoordinasi dengan LAPAN gitu, karena mereka yang juga punya coverage dalam pemotretan area yang lebih bagus gitu. Kemudian terkait dengan bagaimana mengkoordinasikan data-data ini, sementara yang kami lakukan adalah kami baru mengintegrasikan dengan sistem-sistem yang ada di SKPD masing-masing, Pak. Jadi soal kemudian bagaimana istilahnya tadi yang Bapak sampaikan, validasi datanya sementara masih kami serahkan ke SKPD, kemudian kami menarik
Halo. Hilang. Halo. Pak Agung suaranya menghilang. Sekarang udah bisa, Pak? Oke, kedengaran Pak Agung. Enggak, terus. Ya. Jadi itu, Pak. Jadi untuk validasi datanya sementara kita masih serahkan kepada SKPD dan kita hanya mengintegrasikan ke sistem kita gitu. Begitu, Pak. Oke, baik. Makasih banyak ya. Ini masih ada nggak nih? Kalau enggak, memang waktunya sudah jelang duhur kalau di sini, Pak, di Banten. Ya, kalau di sana sudah lewat ya. Teman-teman PKA masih ada atau PKP? Mungkin ke PKA yang di luar dari saya di masing-masing roomnya. Teman-teman PKA ada yang mau dikonfirmasi lagi selain yang sudah? Pak An masih ada? Sudah Pak. Enggak Pak An? Sudah Pak. Oh sudah cukup ya? Baik, sudah. Teman-teman PKP masih ada? Oke, baik Gus sekalian. Tugas kami nanti peserta setelah ini akan membuat learning product, pembelajaran berupa laporan. Tentu dalam membuat pelaporan itu berdasarkan paparan dari narasumber. Nah Pak Agung, mohon maaf jika ada hal-hal data yang belum kami dapat di luar forum ini, kira-kira kami dapat melalui apa Pak? Ada kontak atau apa? Bisa Pak ke 081. Bentar Pak Agung. Ya teman-teman ditulis 081 565 565 35 35 716. Ya. Ini dengan Pak Agung langsung? Ya, betul Pak. Oke, makasih banyak Pak Agung. Baik, mungkin Pak Agung ada kata-kata terakhir sebelum meninggalkan forum yang fana ini? Ya, pertama terima kasih Pak atas kepercayaan dari pemerintah Provinsi Banten yang sudah bersedia untuk melakukan studi lapangan meskipun virtual ya ke pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Mudah-mudahan sih sebenarnya kita bisa tidak hanya virtual Pak. Kalau ada kesempatan kami menunggu kehadiran Bapak Ibu sekalian ke Semarang dan nanti kita bisa diskusi lebih dalam lagi Pak dan bisa melihat apa yang sebenarnya kami sampaikan. Bisa jadi apa yang kami sampaikan terlalu berlebih atau terlalu kurang gitu. Kami mohon maaf tentunya untuk hal tersebut. Demikian Pak Nazar selaku host dan sekali lagi terima kasih Bapak Ibu sekalian. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan buat Pak Agung dong yang lebih dulu lagi. Terima kasih banyak Pak Agung. Mudah-mudahan informasinya bukan hanya sekedar menginformasikan sesuatu, tetapi juga bernilai ibadah karena menginspirasi kita untuk lebih berkembang lagi. Tentu saja memang kami pun sangat ingin banget langsung on spot, langsung lihat di sana, karena pasti ada banyak pengalaman yang banyak bisa dirasakan dan dilihat ya. Sementara ini kita baru informasi. Baik, terima kasih sekali lagi. Mari kita tutup sama-sama dengan bacakan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin lift. Yuk, mangga Pak Agung.